Terus bulan Maret yang ada apa sih? Bulan November 2010 ayah wafat di rumah ini, kemudian disolatkan di Masjid Nurul Yakin tadi sama Kiai Ghazali. Iya, alhamdulillah. Dimudahkan. Sakaratul mautnya itu dimudahkan sekali oleh Allah. Jadi nggak ada sedikit pun ini ya, lupa ya. Sampai tinggal berapa menit mau ini. Masih ingatannya masih bagus sih ya. Menyebut la ilaha illallah dengan jelas. Masya Allah. Berarti ya, memang jadi inti permasalahannya. Tunjuk keburukan dengan keburukan kita mintakan ampun terus. Saya sendiri ini dengan mertua saya mintakan ampun terus pada Allah. Nggak disuruh cerai? Ya, kuat secara ya? halus ya, begitu secara halus ya. Istri antum? Iya, sama saya alhamdulillah. Nah, istri kan mulai dari Mekah melihat gerakan saya, melihat ini ya alhamdulillah sudah paham betul. Abu Dahir masih hidup ya? Iya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi 98 mulai 98 itu bersama istri saya sudah. Istri, anak tinggal di Mekah, nanti pulang berapa bulan, nanti balik lagi. Mulai 2000 ke atas sampai 2010 saya mukim. Sekolah di sana. Berapa tahun Ustaz di Mekah? 2 tahun. Ya itu dari 95 sampai 2010 itu hitungannya. Kurang 6 tahun. Nah, saya memang selama di sana ya pertimbangannya itu banyak ya. Di samping kenapa saya sampai lama istilahnya. Sampai lama karena pertama saya memang istri ini nggak resmi kan. Berangkatnya umroh, jadi mati paspornya, terus punya anak di sana, jadi ini proses ini agak sulit, makanya nggak pulang saya sampai 2010 baru pulang setelah ada semua paspor semua ada, baru pulang saya. Jadi Pak Bambang meninggal tuh Ustaz sedang di ini ya? Ya, mertua saya meninggal saya juga di 2006 saya juga di sana. Jadi ayah itu ceramah di Islam Center Bekasi. Iya, di Masjid Nurul Iman. Nurul Iman di Kota Bekasi. Itu tahun 2005 atau 2006 itu ya. Tentang dakwah cinta melimpah. Mengajak teman saudara-saudara kita di Islam agar bertobat kembali kepada memang judulnya begitu. Gitu memang. Terus tiba-tiba digeruduk oleh 2 atau 3 truk gitu. Iya. Heran juga katanya Pak Bambang kok banyak jamaah. Oh, ini BAP di Polres Bekasi. Langsung aja nginep di BAP kan. Terus kira-kira setahun kemudian panggilan-panggilan sidang gitu ya. Iya. Ada 20 kalian mungkin. Sampai akhirnya 2009 dipersekusi ya, dimasuk penjara mana? Bulak Kapal. Bekasi. Tuduhan pencemaran nama baik. Padahal saya tidak memaksudkan menuduh mereka, tapi aku dulu seperti orang gila gitu kan. Mau kafir sama muslim gitu kan. Jadi lintir lah. Akhirnya 6 bulan di Bekasi, Juni sampai Desember. Ya. Tapi alhamdulillah ya di dalam pesantren ya bilang ya. Di Bulak Kapal itu mengajak jamaah semua bersama belajar baca Quran. Orang-orang yang di penjara tipikor, tindak tipikor. Iya, jadi di penjara. Jadi sering dapat makanan enak-enak. Bagian korupsi itu kan yang penjara korupsi itu enak-enak makanannya kan. Terus masjidnya rame, ayah datang disemangati. Udah akhirnya alhamdulillah keluar Desember. Terus bulan Maret yang ada apa sih? Bulan November 2010 ayah wafat di rumah ini, kemudian disolatkan di Masjid Nurul Yakin tadi sama Kiai Ghazali. Iya, alhamdulillah. Dimudahkan. Sakaratul mautnya itu dimudahkan sekali oleh Allah. Jadi nggak ada sedikit pun ini ya, lupa ya. Sampai tinggal berapa menit mau ini. Masih ingatannya masih bagus sih ya. Menyebut la ilaha illallah dengan jelas. Masya Allah. Berarti ya, memang jadi inti permasalahannya istilahnya diluruskan oleh Pak Bambang Irawan kan pertama masalah takfir. Iya.
Jelas masalah Betul. takfir kan, beliau yang disuarakan Iya. sama dia itu Betul. nggak boleh mengkafirkan Iya. umat Islam Iya. yang lain sesama muslim. Betul. Ya sama yang kami perjuangkan Iya. sekarang ya juga sama. Betul. Karena memang kalau orang sudah belajar di Mekah atau belajar di tempat-tempat lain yang memang Betul. betul-betul istilahnya lurus dalam Islamnya, ya pasti begitu. Betul. Siapa yang berani mengkafirkan orang Iya, mengucapkan orang Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sholat kok di halal Selama kita darahnya. tidak melihat dia melakukan kekafiran atau kesyirikan yang besar, ya kita nggak boleh. Itu kan sudah Betul. Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman dulu kan begitu. Betul. Kemudian ayah yang menuliskan Ya. tentang tauhid. Jadi yang hilang ini kedua tauhid. ma'rifatullah. Pertama yang urusan dengan kaitannya dengan umat Islam yang lain tidak boleh mengkafirkan, Betul. ya itu sudah sama. Yang kedua masalah tauhid. Betul. Iya. Itu Salah yang ayah tahu. luruskan bahwa al-kabir al-mutakabbir itu hak mutlak Allah SWT. Ya. Bahwa al-kabir al-mutakabbir itu pakaiannya Allah. Pakaian Betul. kebesarannya Allah. Jadi makhluk tidak boleh Sifat memakai Allah artinya, sifat ya. Allah. Nah, Sifatnya Allah. nah, ayah bilang itu. Jadi Masya Allah. Jadi ujub takabur itu kita nggak boleh manusia kan. Ya. Menolak kebenaran, merendahkan manusia, Masya Allah. Itu tidak boleh. Nah, anak khalaqtu minhu itu kan setan kan, iblis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya itu Kalau itu yang bikin orang jadi sudah merasa paling benar dan bahwa pasti surganya itu sedang begini, boleh nggak ya saya Nggak sedang di Masjidil Haram itu saya Kenapa? sedang duduk sama kamu Iya. deket Ka'bah gitu, didatengin marah-marahin, dicelatu-celatu gitu loh. Nggak boleh di situ. Enggak, kamu boleh, ini cuma Ka'bah nggak boleh. kamu yang berangkatin ini kan sabilillah gitu-gitu pokoknya. Ya udahlah, saya sabar aja. Ngomong gini, tuh saksi nih Ka'bah kui katanya. Intinya kan nggak boleh belajar di Masjidil Didatengin saya Haram. lagi duduk di masjid. nggak boleh sering di situ. Ya. terpengaruh. Iya, terpengaruh. Jadi inti perjuangannya Pak Bambang Irawan yang jelas yang jenengan saksikan sendiri masalah takfir nih. Iya, takfir. Nafirkan terus masalah tauhid. Masalah tauhid. Ya memang kesalahan besarnya di situ. Kesalahan besarnya emang takfir itu memang. Berarti. Menganggap orang lain, orang Islam dianggap kafir, coba gimana dosanya. Mustaqim ya masih ya. Pak Bambang tuh dikejar-kejar mau dibunuh. Oh, Alhamdulillah sabar. Gimana mau dibunuh? Dikejar-kejar. Ya di mana-mana Oh iya mau pernah cerita ya. dibunuh. Dulu lagi mau ceramah di daerah Kuning ya. Di mana-mana mau dibunuh. Ya memang apa namanya pertama. Alhamdulillah Allah masih Keyakinannya melindungi. single fighter Allah dulu masih aja. melindungi beliau. Ya. Jadi memang Berikan kesabaran. karena takfir itu berarti yang keluar kan murtad. Kalau sudah murtad berarti halal darahnya, Hartanya dan hartanya dan darahnya. Ya itu sudah gandengannya kan begitu. Sampai sekarang ya. Nah, sampai sekarang ya tetap begitu. Kalau sekarang mungkin dulu kan hanya Pak Bambang hanya sendiri lah istilahnya. Iya. Jadi seperti kejadian ini kan memang Betul. mereka punya sobat obat pokat itu ya kuat ya. Meskipun orang benar pun bisa jadi salah, bisa dikandangkan. Betul. Wah itu disuarakan bangga sekali mereka di dalam. Saya masih di dalam kan, dengar suara itu, wah istilahnya sorak Iya. sayonara mereka bisa penjara. masukkan penjara itu. Iya. Bangga itu perjuangan berhasil. Jadi orang yang murtad kok menyuarakan membuka bitona, membuka rahasia musuh besar Abu Jahal sudah. Masya Allah. Musuh besar. Itulah konsep yang Sebelum di penjara itu jaksanya mertamu ke sini. Nggak tahu apa melihat situasinya rumah Pak Bambangnya bagaimana kali ya. Iya maksudnya apa? Udah? Sini sama istrinya. Iya. Siapa namanya itu ya? Hah? Pak Amir masih orangnya. Nggak tahu siapa namanya. Pak jaksanya. Jadi ayah dulu menyampaikan berkali-kali di kitab tauhid itu ya ada hadis Nabi fa inna minal bayani la sihran. Kata-kata manis, doktrin itu bisa menjadi sihir. ya. Nah, jadi kata-kata manis awake dhewe sing paling bener, sing liyane kun roko kabeh, awake dhewe sing swarga. Nah, itu doktrin sihirnya yang kalau jenengan bilang tadi hipnotisnya itu. Nah, sehingga muncullah ujub takabur. Maka ujub takabur itu wajib. Ayah itu selalu ngulang-ngulang sehingga kami semua tuh seanak 14 orang tuh paham begitu. Bagaimana paham takfirinya, ujub takaburnya Islam Jamaah.
Jadi kami paham bagaimana mereka mempersekusi ayah dan sebagainya itu. Oh, karena Masya Allah kebenciannya karena sihir doktrin tadi. Iya. Fa inna minal bayani la sihron itu. Jadi Dan Pak Bambang tuh sejutannya- ceramah-ceramah tuh mengajak berdakwah Betul. untuk kembali kepada Allah, kepada Islam yang rahmatan lil alamin ya. Yang akhirnya ya itu ditangkap. Ayah kan bilang selalu harusnya orang tuh tambah ngaji Quran, tambah ngaji hadis, tambah merunduk, tambah tawadhu gitu kan. Ini kok tambah ujub, tambah takabur. Nah ini hati-hati kita semua kan. Kam min qari'in Al-Qur'an wal Qur'an yal'anhu. wal iyadzubillah. Kita banyak orang Baca Quran justru Quran yang dia malah wal iyadzubillah. Iya. jadi Quran kalau melaknat dia. di dalam Islam jamaah seperti ini ya tidak merasa dia. Iya betul. Yang mereka rasa adalah ngaji Al-Quran, memanai Al-Quran. Yang lain tidak menurut mereka. Nah, ini ngajinya didapat zaman dulu masih murni, masih mangkul, yang lain tidak, kan begitu. Betul. Iya. Mereka tidak sadar bahwa seperti tadi sebenarnya Quran melaknati mereka. Kenapa? Walaupun mereka mengkaji Quran, tapi mereka tidak memahami Al-Quran dengan benar, terutama di dalam hal-hal yang sangat fundamental, yang sangat dasar, yaitu masalah tauhid, masalah akidah. Saya pernah mengingatkan gini, coba kita baca dalam surah Al-Hujurat, Al-Hujurat yang intinya ya, orang sudah datang sebagai seorang muslim menyatakan Islam, oleh Allah diberikan hak untuk menamai dirinya muslim. La taqulu amanna walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Ya, karena ada orang desa datang ke Madinah menyatakan Islam. Terus mereka ngomong amanna, kami orang iman. Oleh Allah qulu aslamna, katakan aslamna dulu, kami muslim. Nah, saya menghaluskan pertama agar di atas itu, di keimaman itu mau sadar gitu loh. Mau sadar, sudahlah, namailah mereka sesuai dengan perintah Allah ini. Adapun iman kita serahkan kepada Allah. Nggak mau. Jadi namai mereka muslim, saudara muslim kita. Nggak usah, mulai sekarang nggak usah kita sebut mereka kafir, nggak usah. Usulan saya begitu, ini ayatnya. Nggak mau, nggak terus. Tetaplah Islamailah bil jamaah. Masya Allah. Nggak bisa ayat ini berlakunya zaman itu. Nah, jadi semua kalau sudah nggak cocok itu sudah di sakarep ya udah. Al-Quran Iya. up to date. Iya, seperti itu. Masya Allah. Jadi ya alhamdulillah bisa ketemu. Kalau saya dulu masih di Islam Jamaah dulu ya, saya nih mikir ini ngajinya sampai di mana, tapi amalannya kok kayak gini gitu ya. Suka mikir gitu Ustadz saya nih. Terus saya nih mosok jadi budak terus begini ya. Mikir gitu saya Ustadz saya nih. Ya memang Alhamdulillah. doktrinnya supaya jadi keset. Iya. Jadi keset pun kurup. Nah, itu. Wani susuk. Nah, Wani susu, iya. Gitu. Wani susu, betul. Doktrin itu tertanam ya, sehingga Masya Allah. iya seperti itu. Ayah bilang yang mau mikir, yang mau terbuka pikirannya, insya Allah diberi hidayah oleh Allah. Yang belum mikir, insya Allah terbuka. Doa mudah-mudahan ya Allah, saudara-saudara. Kembali ke akal sehatnya, ke Iya, menggunakan akal fitrahnya. sehatnya. Dengarkan itu. Iya. Banyak memang. Betul. Ada yang nggak mau mendengarkan tuh Ya Ustadz memang ya. nggak boleh. Dilarang Bu. Dilarang. Tapi Dari dulu berarti kan. kita berdoa. Wah, kalau saya kan nggak kenal Pak Bambang Irawan. Jadi sejak masuk itu yang namanya Pak Bambang Irawan itu nggak ada baiknya sama sekali. Gitu ya. Kalau zaman ibu dulu Penjahat, Pak ya Bronto. pengkhianat, ya wah macam. Kalau saya waktu baru mondok di Merangkal itu yang dijelek-jelekin cuman Pak Bronto. Kenal dia. Pak Bro. Pak Bronto saya kayak apa sih Pak Bronto tuh kok selalu dijelek-jelekin gitu ya. Dari Islam Jawa asalnya ya. Iya ya Yang dikenal seperti ayat pondok itu juga, keluar. kan? Oh, iya. Jadi Pondok keluar ternyata setelah ayat tuh keluar juga
saya diajak ke Rumahnya. pesantrennya Pak Bronto, punya Iya, pesantren, punya saya pesantren, dihormati, ya. makan di rumahnya Sidoarjo. Iya betul. Baik sekali, Masya Allah. punya Terus pesantren, Pak mengajar Bambang, terus Al-Quran. habis itu Pak Hasim Rifai, Pak Kiai Hasim Iya, Rifai Hasim Rifai. Kediri. Debi. Oh Debi, Adiknya kita. Bang Debi, Oh, Dewi. Bang Debi itu juga baik. Setelah itu Pak Maludin yang oh iya. wakil 4. Oh iya, Abdurrahim. Terakhir wakil 4. Wakil Abdul daerah Hakim, ya. oh iya, Wakil daerah. Wakil Pak Kusno. Jadi Alhamdulillah. memang kita ternyata yang keluar ini terutama para tokoh intinya sama permasalahan yang ingin dibenahi di Islam jamaah, masalah akidahnya, tauhidnya dan masalah takfir. Nah, Ya, jadi alhamdulillah ini saya sudah dengan Kiai Hasim Rifai sudah, ya intinya yaitu juga dua hal ini yang mau masih sehat beliau ya? ya sudah sepuh sekali ya Masih sudah. dikit-dikit. pernah ketemu ya Masih Ustaz? dengan- Iya, udah berjam-jam. Kedirinya Kita mana ya? kita ambil Kresek, gambarnya juga. Kresek. Kresek. Ini tetangga Kita sama suruh cerita juga. almarhum ayahnya Taufik, satu kampung. Iya, Kresek Kediri. Oh, Pak Umar itu daerah Kresek. Iya. Oh, Masya Allah. Jadi Pak Umar tuh anak alhamdulillah tunggal. malam ini sudah ada kejelasan terutama saya yang hidupnya di zaman ini ya, berarti Iya. generasi keberapa nih? Alhamdulillah. Sudah mengetahui bahwa ternyata penyimpangan Islam jamaah ini sejak dulu berarti. Sejak awal. Sejak awal. Nah, ini kalau dihubungkan dengan kondisi di Mekah saat itu, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa yang dibawa dari Mekah, yang katanya dari Mekah berarti bukan dari Mekah. Nah terus dari mana? Allahu alam. Tidak ada di Mekah ajaran seperti ini mengkafirkan orang, terus nggak dikenalkan akidah, ya, nggak dikenal. Memang judulnya ada, menetapi kemudian Quran hati jamaah, bebas dari bid'ah, khurafat, syirik, takhayul, kan gitu. Tapi kan baru judul. Prakteknya Baru judul. Prakteknya rinciannya seperti apa enggak? Iya. Enggak jelas. Nah, Nggak jelas. rasakannya. jadi ini jelas bukan ajaran Mekah Madinah, bukan. Iya. Bukan. Kalau memang itu ajarannya Syekh Abu Sama Abdul Zahir, kalau memang itu ajaran kan di Mekah banyak murid-muridnya. Kalau memang itu ajarannya Syekh Utsman, bapaknya Syekh Yahya, berarti saya akan ikut kayak seperti itu. Nyatanya Iya. tidak. Makanya mereka tidak takut. Iya, nah mereka tidak takfiri. Tidak takfiri. Jadi- Jadi ini kita simpulkan bahwa memang dari awal itu bukan pelajaran dari Mekah yang Dari Mekah. disampaikan. Yang Cuman sebenarnya. atas nama saja. Atas nama untuk mengelabui umat. Atas nama kemudian dari Mekah sebagai apa ya, trik hipnotis pertama itu mendoktrin umat supaya orang nggak kemana-mana. Talbis ini. Iya. Iya. Waliyadzubillah. Astagfirullahaladzim. Memang, nah kalau penerus ini kan memang yang imam kedua, imam ketiga kan memang orang awam, orang awam. Jadi meneruskan apa adanya. Betul. Tapi pernah nggak dengar cerita bahwa dulu katanya Pak Bambang Irawan ngajak Pak Zahir menghadap Syekh. Pernah dengar nggak ceritanya? Menghadap Syekh di Madinah atau di mana menceritakan Nggak pernah. menceritakan tentang bagaimana di Islam jamaah. Jawabannya Syekh di Madinah Oh, gitu. ya bahwa ini tidak benar. Ini Oh iya. seperti ini Pernah. benar. Iya, Mungkin iya, pernah ayah waktu di Mekah ayah mungkin. itu pernah menelusuri, betul Bu. Mungkin Saya pernah dengar di dia Mekah ceritanya. mungkin. Jadi Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. 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 Ya, benar. Jadi ayah langsung bertanya, bagaimana tentang beliau ini? Dan ajarannya begini. Huwa min dajjalin gitu kan kata ayah. Kata Syekh Al-Jazairi. Al-Jazairi. Ah. Madinah itu. Di Madinah, betul. Ayah konfirmasi langsung. Dan itu saya sebutkan lagi di video YouTube ayah itu yang di ceramah sama Ustaz saya itu. Ya. Nah, Ya, Ustaz. saya pernah dengar itu. Betul, itu betul Ustaz. Ayah pernah cerita sama saya. Pernah ya? Jadi ayah konfirmasi, apa benar ini begini? Bukan. Huwa min dajjalin gitu. Wa minad dajjalin. Minad dajjalin. Dajjalin itu dalam arti pembohong, Pembohong. kadzab gitu. Kadzab. Jadi sifat lah. Nah. Bukan dajjalin maksud yang ada tulisan kafir itu bukan. Jadi Al-kadzab. memang di akhir zaman akan muncul dajjalin, katanya kadzabun, dusta ya. Memang kalau kita lihat pertama
betul-betul mengatasnamakan Mekah Madinah, kemudian Mekah Madinah ini dusta betul. Karena itu satu, mengatasnamakan kan. Yang kedua ya kalau dinilai secara keilmuan, secara syariat, memang ini merusak betul. Nah, bagaimana Allah, Rasul, para ulama, ijma semuanya menyatakan bahwa orang bersyahadat itu sudah awal dari Islam seseorang. Kalau sampai dia mati, kalau dia memang belum belajar sholat, ya udah mati surga. Yang dia percaya betul yang berhak disembah itu hanya Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, dengan modal begitu tok terus mati. Dia masuk surga. Apalagi kok dia sholat, puasa dan seterusnya. Sungguh ini seperti orang ini seperti ini disyaratkan harus berbaiat. Ini kan bukan hanya bid'ah, ini merusak syariat. Nggak ada seperti itu tuh, nggak ada. Itu karangan saja. Apalagi mengatasnamakan Mekah Madinah, nggak ada. Jadi ya ini ya kepalsuan, ya penipuan, ya pembohongan umat. Kasihan di bawah memang Jakarta, kasihan banget. Kasihan banget. Jangan merasa aman. Alhamdulillah, saudara-saudara kita udah banyak yang terbuka hati. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ini terus oleh Allah dibuka. Kita hanya berharap mereka itu sadar. Iya, amin. Kalau mau bertahan tetap ada organisasinya, tetap ada, silahkan. Yang penting ya dua itu yang penting tadi. Jangan ngafirkan orang lagi, jangan ngafirkan orang selain golongannya, terus mau belajar akidah yang benar. Karena kalau sudah ngafirkan orang kan seperti tadi, ya mau bunuh orang lah, mau dibunuh. Seperti saya dan teman-teman secara fisik mungkin nggak begitu ada ancaman, karena mereka takut mungkin dengan kondisi yang seperti ini di Indonesia kan sudah jelas istilahnya hukum akan tegak. Nah, tapi mereka usaha dengan cara yang gaib sekarang. Oh gitu. Dengan sihir. Ada beberapa orang yang digerakkan yang dianggap punya kemampuan di situ hijrah. Pada hijrah ini, pada hijrah. Iya, karena dia merasa, loh gimana imam saya kok merintah saya nyihir ya, nyihir orang lah. Katanya murni Quran hadis kok saya suruh nyantet orang. Nyantet kan jelas kekafiran. Syirik, ya. Kekafiran, kesyirikan, kekafiran di situ. Nah, itu. Yang disuruh nyantet malah dibuka hatinya sama Allah. Iya. Nah, justru. Alhamdulillah. Jadi monggo silahkan kalau ada bertanya mungkin kepada Ibu. Sekalian mau mengkonfirmasi kabar ini benar atau tidak gitu kan. Salah satu penerobos pusat itu memframing bahwa Pak Bambang Irawan pada waktu masih hidup, waktu masih keamirannya Pak Abdul Thohir itu kan. Nah, beliau diceritakan bahwa beliau pernah datang ke Kediri. Oh iya. Pernah datang ke Sukabumi. Ceritanya pernah datang ke Kediri. Kita dengerin dulu. Kemudian beliau menyatakan ingin taubat ke Pak Thohir. Tidak benar. Ya, ingin taubat ke Pak Thohir. Kemudian setelah itu diberi kafaroh supaya membalikan jamaah-jamaah yang keluar dari Islam Jamaah, gitu kan. Nah, kemudian diisukan lagi bahwa Pak Bambang ini minta dihadiahkan mobil. Tidak benar, bohong. Dihadiahkan mobil karena dia di-framing bahwa Islam Jamaah atau Jokam ini bisa berkembang pesat sampai saat ini karena ulahnya Pak Bambang Irawan yang merintangi jamaah. Akhirnya jamaah berjaya beryoni menurut mereka, berkembang pesat karena ulahnya Pak Bambang, gitu kan. Karena kan mereka punya doktrin bahwa semakin digegeri, semakin dirintangi, mereka semakin mulia, semakin berkembang, berbuah berbarokah, gitu kan. Nah, diisukan seperti itu bahwa Pak Bambang bertaubat, kemudian taubatnya nggak diterima, terus pulang dengan tangan kosong, minta mobil nggak dikasih, akhirnya pulang dengan tangan kosong. Nah, ini mohon dikonfirmasi apakah berita itu benar atau tidak sebenarnya. Jadi berita itu bohong, tidak benar. Diulang lagi berita bahwa Pak Bambang datang ke Kediri dan minta dihadiahi mobil, itu bohong besar, tidak benar. Bahkan fitnah-fitnah yang lebih dari itu, isu-isu yang lebih dari itu sering sekali, ayah. Bahkan ayah masih hidup, sehat, walafiat, didatangi
beberapa orang Islam jamaah yang sahabat ayah di dalam yang masih sayang sama ayah melayat takziah ayah. Disangkanya ayah Bambang sudah wafat padahal belum sehat betul. Jadi datang ke sini berapa orang Bu gitu ya. Terus ayah lagi di masjid sholat berjamaah, Masjid Nurul Yakin ini dekat rumah. Ditemani ibu, oh itu Pak Bambang masih sehat lagi sholat berjamaah di masjid. Ayah datang dari masjid ketemu salam-salam peluk-pelukan. Laki-laki berapa orang itu Bu ya? Iya, satu Jadi keluarga. sering diberitakan yang lebih kasar kejam dari itu. Bahkan sudah meninggal dikabarkan matinya hina, kuburannya bohong semua itu. Ya, tidak benar. Dan ayah meninggal dengan lancar mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Alhamdulillah ya. Makamnya dihormati. Makamnya di Tanah Kusir, Disolati. bagus. Disolatkan. Habis sholat asar itu banyak sekali jamaahnya di Masjid Nurul Yakin ini yang tadi kita sholat Ustaz. Jadi dipimpin oleh Kiai Haji Ghazali Musannif, tokoh Nahdlatul Ulama di sini, dan Kiai Ghazali Musannif itu teman mukimnya ayah di Mekah Al Mukarramah dulu tahun 70-an. Jadi beliau sayang banget. Tadi Syekh Khalil Bustami dihormati, diminta jadi imam sholat maghrib di Masjid Nurul Yakin. Beliau cinta banget sama antum itu, masya Allah. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Jadi banyak isu-isu seperti itu, dan bagi mereka di Islam jamaah memfitnah orang itu biasa ya. Padahal itu dosa yang besar. Tapi kami semua memaafkan. Ayah selalu ketika hidup beliau, apalagi menjelang wafat, setelah keluar dari penjara, selalu berpesan jangan ada dendam, jangan dendam, ya. Kita justru kasihan. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ya, menahan amarah dan maafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya, masya Allah, tabarakallah. Kalau soal dunia, ayah nggak pernah cinta dunia sama sekali. Ya, ibu kami sudah merasakan. Ayah nggak pernah mikirin dunia. Ayah tuh masya Allah tawakalnya luar biasa kepada Allah. Ayah, wa may yatawakkalallah fa huwa hasbuh, itu ayah pegang teguh betul. Ya, baik, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Sudah saya jawab ya. Jadi banyak sekali fitnah, isu kebohongan yang disampaikan kepada ayah, dialamat kepada ayah. Jadi kami jawab itu tidak benar, itu bohong. Kami berdoa kita semua akan mendapatkan hidayah Allah selalu dan husnul khatimah, mengucap la ilaha illallah. Amin. Ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Syekh, jazakumullah khairan. Saya mau tanya lagi. Iya, fadhal. Ada pertanyaan. Saya pernah dengar waktu itu kalau nggak salah Pak Bambang Irawan itu diajak ke rumah sakit sama Pak Imam Jakarta Selatan, Pak Kusno ya. Oh iya, adiknya ayah, Om Kusno. Untuk jenguk Pak Dohir. Pak Dohir untuk katanya untuk nengokin gitu. Betul. Ternyata katanya pas pulang dari sana isunya katanya baiat ulang, betul atau tidak itu? Oh, tidak benar. Ya, saya memang dengar ada yang mengisukan Pak Bambang mau baiat ulang, padahal Pak Bambang enggak. Pak Bambang ketemu Pak Dohir itu di Sukabumi mengajak supaya kita ini kembali kepada Islam yang rahmatul alamin, sama-sama lah kita gitu. Ya, jawabnya Pak Dohir, Allah orang NU Muhammadiyah yang ngono kuwi nyatane gitu. Saya yang tahu itu. Jadi ibu ikut waktu itu? Ikut saya. Jadi Om Kusno, ikut. Om Edi, terus siapa Bu? Ibu sama Tante Lini? Ya, Tante Yuyun, Tante istrinya tantenya ini, Iya. sepupunya. Kan ibunya ini sepupunya Pak Bambang. Iya. Iman, ibunya Iman, Mas Iya. Iman. Jadi terima kasih banyak Syekh Khalil yang sudah datang bersama teman-teman kasih sekali. ke rumah kami. Ini kehormatan yang besar bagi kami. Amin. Jazakumullah khairan. Ila liqa, Jazakumullah insyaallah kita ketemu khairan. lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya. Amin. Terus kita dakwah cinta karena Allah.